Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Natasha. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang sama seperti minggu sebelumnya. Mungkin minggu sebelumnya teman-teman semua sudah belajar mengenai apa itu politik, apa itu agama, dan apa itu politik dan agama. Selanjutnya teman-teman juga sudah belajar secara garis besar mengenai politik dalam perspektif agama, atau bagaimana agama yang beragam yang ada di Indonesia ini memandang politik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman semua mengenai contoh dari isu, dinamika maupun konflik yang pernah terjadi di Indonesia mengenai politik dan agama, atau perselisihan antara politik dan agama yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan teman-teman insight yang baru. Politik dalam sudut pandang agama adalah selalu terikat, selalu terhubung, dan selalu berhubungan dengan agama. Oke, jadi politik dalam sudut pandang agama ya. Kalau menurut dosen saya sih, kata beliau ya, katanya sih politik itu selalu berkaitan dengan agama. Katanya dari zaman Nabi Adam dibuat gitu selalu ada politik-politiknya lah. Gitulah pokoknya mah begitu. Saya mah sebagai mahasiswanya hanya bisa mengikutinya saja. Sekian, terima kasih ya. Menurut saya, politik dalam sudut pandang agama itu seperti ini. Mereka yang suka membawa-bawa perihal agama, padahal mereka belum tentu itu mengikuti aturan agama tersebut. Kayak beberapa caleg itu tiba-tiba mengislamisasi diri mereka sendiri, padahal kita belum tahu diri mereka itu tiap hari itu sholat 5 waktu atau enggak. Politik dalam perspektif agama menurut saya itu kekuasaan yang didasari pada aturan-aturan yang ada di dalam suatu agama tersebut. Misalkan ada pemimpin Islam, lalu dia membuat peraturan dalam sistem kekuasaannya itu berdasarkan Al-Quran atau hadis sebagai acuannya. Ya, kalau misalnya kita lihat dulu dalam sumbangsi negara kita itu apa kayak ideologi negara kita, terus prinsip dari negara kita itu, menurut gua untuk kayak misalnya politik dalam agama itu emang diperlukan karena bangsa Indonesia ini sendiri kan memang mayoritas terbanyak itu bangsa Muslim, dan juga dalam perundang-undangan pun kayak fikih-fikih Muslim ataupun hukum-hukum di Islam itu dipergunakan seperti di KUH dan lain sebagainya. Dan menurut gue itu berkorelasi deh untuk negara kita saat ini. Aja sih deh. Politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Mengapa demikian? Karena agama mengajarkan kita cara untuk berpolitik yang baik dan benar. Oke teman-teman, kasus pertama dari isu antara politik dan agama yang pertama adalah adanya norma perkawinan beda agama menurut UU nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Terkait dengan informasi dari Mahkamah Agung, baru-baru saja, tepatnya pada tanggal 17 Juli pekan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru terkait dengan pelarangan pencatatan permohonan pernikahan atau perkawinan beda agama yang menjadi sorotan di ruang publik. Aturan ini dituangkan dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 dan SEMA ini menjadi petunjuk bagi seluruh hakim di Indonesia dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau antar umat kepercayaan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan menolak permohonan pemohon. Kasus kedua antara isu politik dan agama ialah kasusnya Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ulama memandang
dikatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh saudara Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Pertama, dia menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Dan isu ataupun konflik antara politik dan agama yang ketiga adalah adanya pembatasan terhadap gereja. Pembatasan yang dimaksud di sini ialah pembatasan terhadap pembangunan atas gereja dan juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan umat Kristen di gereja di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Dalam rekaman video yang beredar luas di media massa terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran ini dilakukan dengan alasan gereja yang dipakai belum memiliki izin. Sementara itu pengurus gereja mengaku sudah mengurus izin ke pihak terkait. Kini aksi pembubaran ini ditangani oleh kepolisian setempat. Nah teman-teman, itu tadi beberapa contoh mengenai konflik antara agama dan juga politik yang ada di Indonesia yang saya dapat berikan kepada teman-teman semua. Dan dengan ini saya berharap teman-teman mampu setidaknya mengerti dan juga memahami bagaimana kondisi Indonesia pada saat politik dan agama memiliki perselisihan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan juga meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih semuanya.